Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat Engkau pada hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan setiap langkah dalam hidup kami boleh selalu berada dalam pimpinan Engkau Tuhan. Boleh selalu berada dalam kehendak dan rencana-Mu. Jauhkan dari hal-hal tidak berkenan di hadapan Kamu, Tuhan. Kuruskan kami, Tuhan. Biarlah kami boleh selalu mengasihi dan setia kepadamu. Terima kasih, Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan tentang kuasa pujian membawa pertobatan. Kalau kita baca di dalam Mazmur pasal 40 ayat 4 dikatakan, Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Kalau kita berbicara tentang seorang Daud, pasti tak dapat dipisahkan dari pujian dan penyembahan. Karena Daudlah yang menulis sebagian besar kitab Mazmur, yang merupakan pengalaman hidup Daud sendiri ketika ia memiliki persekutuan yang karib dengan Tuhan. Daud berkata di dalam Mazmur pasal 34 ayat 2 dikatakan, Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Itu terdapat dalam Mazmur pasal 63 ayat 5. Dalam keadaan apapun, baik suka maupun duka, Daud selalu memuji dan menyembah Tuhan. Gaya hidup inilah yang akhirnya menjadi kesaksian dan berdampak bagi orang lain, sehingga mereka mendekat kepada Tuhan dan percaya kepadanya. Nyanyian baru tidak harus diartikan secara harafiah berupa nyanyian yang belum pernah didengar atau baru saja diciptakan oleh si pencipta lagu. Namun, nyanyian baru juga mempunyai arti, yaitu yang dinyanyikan oleh orang yang sudah diubahkan hidupnya sebagai manusia baru di dalam Tuhan. Ketika Paulus dan Silas di penjara karena memberitakan Injil, kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi, terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25-26. Begitu puji-pujian dinaikkan kepada Tuhan, sesuatu yang dahsyat terjadi, yaitu datang gempa bumi yang membuka pintu-pintu penjara dan belenggu para tahanan. Meski demikian, tidak ada satu tahanan pun yang lari, karena tempat itu dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Kuasa pujian inilah yang akhirnya mendatangkan hujan pertobatan. Melalui peristiwa supranatural ini dan kesaksian hidup Paulus dan Silas, kepala penjara bersama keluarganya membuka hatinya untuk berita Injil. Kemudian mereka percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 33 dikatakan, seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Menjangkau jiwa tidak harus mahir dahulu dalam hal berkhotbah. Yang terutama adalah memiliki kesaksian hidup. Pemuji dan penyembah yang benar, hidupnya pasti berdampak bagi orang lain. Saudara yang terkasih, mari hari ini kita telah belajar kuasa pujian
di mana melalui kuasa pujian dan penyembahan, pintu penjara dapat terbuka ketika Paulus dan Silas di penjara. Dan juga dengan kuasa pujian, Daud dalam segala hal selalu memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah pujian penyembahan ini boleh menjadi gaya hidup kita, sehingga kita boleh bersaksi dan berdampak bagi orang lain, sehingga orang lain boleh datang mengenal Engkau sebagai Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari ini kami boleh belajar di mana di dalam puji-pujian kuasa Engkau bekerja, hadirat Engkau boleh hadir, dan juga mujizat dapat terjadi, dan hujan pertobatan boleh terjadi. Kiranya senantiasa hidup kami boleh selalu memuji dan menyembah Engkau. Berikan hati dan pikiran kami untuk memuji dan menyembah Engkau dalam segala keadaan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.